awal film di sebuah festival kawasan pecinan Hawaii, di mana suasana bising dan penuh warna menyelimuti jalanan. Walter Hale, seorang detektif swasta veteran yang merasa sedang diikuti, mencoba melakukan penyamaran tipis dengan membaur di keramaian pengunjung festival. Namun, para pengejarnya terlalu lihai dan dalam kepanikan yang terukur, Walter berhasil mencapai sebuah kotak pos untuk menyelinapkan sebuah paket berupa flash disk yang sangat penting. Akan tetapi, kabar kematian Walter menyebar hingga sampai ke telinga putra sulungnya, James yang akrab dipanggil Jimmy Hale, seorang komandan Navy SEAL yang sedang mengawasi latihan ekstrim para rekrutan baru untuk menahan napas di dalam air. Commander Hale, you have a phone call? Just now my wife told me to call back. It's the police. Sir. Jimmy nampak dingin karena hubungan mereka memang hancur akibat masa lalu Walter yang memiliki 2 istri dan penuh rahasia. Sorry for your loss. Istri Jimmy yang bernama Layla mengatakan agar Jimmy segera mengabari adiknya. Also, Walter finally managed to get himself killed. Hit and run. Had to go down to the morgue, ID the body. Wait, your father died? Traffic down there is out of control. He needs to know his father died. Knowing Johnny, it's a safe bet he's got bigger problems. Namun, Jimmy menolak dengan dingin karena mereka sudah 10 tahun tidak berbicara dan Jimmy merasa adiknya tidak akan peduli. Sementara itu, di Oklahoma City, John atau Johnny Hale menjalani hidup sebagai polisi yang bengal dan barbar hingga membuatnya diskors dari kepolisian. Bahkan hal itu membuat kekasihnya yang bernama Valentina memilih pergi meninggalkannya. But I'm still the same guy that you fell in love with. You know, I haven't changed. You never will change. I am leaving you. I don't need a man who's sorry. I need a man who is here, even when you're here. You're not here. Baby! Shushusinyo! Di tengah hancurnya perasaan John, Layla menelpon menyampaikan kabar duka yang membuatnya tertegun karena ia bahkan tidak tahu ayahnya masih hidup selama ini. Yeah. Johnny, hi. This is Layla Hale. Listen, your father, Walter, I'm afraid he's passed away. The funeral's tomorrow. We're hoping you'll come. I know it's been a long time. 2 pria misterius dari kelompok Yakuza mendobrak apartemennya dengan menodongkan golok untuk menuntut paket milik Walter. Walter's dead, man. And you join him right now if you don't give me that package. Just give us the fucking package! Baku hantam brutal yang John sebut sebagai salam olahraga. Akhirnya ia berhasil melumpuhkan 2 penyerang tersebut. Kejadian ini meyakinkan John bahwa kematian ayahnya bukanlah kecelakaan biasa, sehingga ia memutuskan terbang ke Hawaii untuk mencari jawaban.
Mr. K's Syndicate boys. Setibanya di sana, John menghadiri pemakaman dan Nani menyambutnya dengan penuh kerinduan. Dia juga diperkenalkan oleh dua anak Jimmy. Well, it's nice to have you boys under the one roof. Your mother would have been very happy. Suasana antara John dan Jimmy sangat kaku. Bahkan Jimmy menuduh John hanya ingin membuat kekacauan lagi seperti 10 tahun lalu saat John menghajar gangster karena yakin mereka membunuh ibunya. John mulai menceritakan bahwa Walter tidak dibunuh. I'm not here for him. I came to find out who killed him. Jimmy yang kesal dan menganggap bahwa John sedang halusinasi, mengajaknya mengobrol di luar. Let me talk to you outside for a second. Nah, I'm good right here. No, you're not. Akan tetapi, mereka malah cekcok mulut. What's the matter? Truth hurt? You need to get your head out of your ass. Oh, it's a great note, James. Someone killed Walter? Why don't you trust me? Just fucking once! You couldn't find the guy who killed your mother, so now all of a sudden you decided someone killed your father. So you gotta find that guy. There's nothing to get. Let's go back to your life. I'll figure it out myself. And run. John mencoba mampir ke sebuah bar namun ia dibius oleh bartender karena Johnny Holly. Malachi. Mr. K says hello. That old fuck's still alive? Still the Syndicate kahuna, still alive and kicking. Don't try to run when it kicks in. Mr. K, bos mafia Jepang berpengaruh, ingin menemui untuk memberi peringatan agar John segera pergi dari pulau itu dalam waktu 7 hari. I'm gonna give you 7 days! 7 days! You gotta wear my mark now, brah! Di tempat lain, Jimmy menemui detektif Renner untuk menyelidiki kematian ayahnya karena ia pun diam-diam tak percaya itu hanya tabrak lari biasa. Meski Renner memperingatkan bahwa Walter berurusan dengan orang berbahaya. I can almost guarantee you that you'll end up poking a bear that doesn't want to be poked. So you're gonna have to take my word for it when I tell you that I'm the fucking bear. Thanks. John mengunjungi apartemen ayahnya dan menangkap seorang pemuda pelontos gempal bernama Pika. Pika mencoba kabur dengan cara parkur yang fantastis. Well, fuck you, fat Jackie Chan! Fuck. Pika mengaku sebagai peretas dan orang bayaran Walter yang sedang menyamar di perusahaan catering bernama Nui Loa untuk menyelidiki kasus besar. I just worked for your dad, Kay. What's the last thing he had you doing? Get a job with Nui Law. You work for me now. Come here. Come here. Saat menggeledah barang peninggalan Walter, John menemukan sebuah rancangan proyek atau paper plan rahasia yang disembunyikan di dalam papan selancar. Oh, shit. Jimmy mendatangi sebuah toko enak-enak
dan meminta rekaman CCTV. I was hoping to get a look at some of your security camera footage from a couple nights ago. Can't help you, friend. That's Pika. What are you doing here? I got here before you, didn't I? Yeah, maybe. But you don't have that. Jimmy muncul dan membawa flash disk USB yang membuktikan bahwa van tersebut memang sengaja menabrak Walter. There's no license plate. You didn't even break. Not till way after that. All right, we'll ask around. I need a list of every blue van on the island. Sebuah mobil Yakuza tiba-tiba menyerang dan menghantam mereka hingga terjadi aksi kejar-kejaran dan baku tembak. Endingnya, mobil Jimmy harus hancur dan meledak. Penyelidikan berlanjut saat Renner mengabari bahwa polisi menemukan jasad Miona. Don't worry, I know the caterer. Jimmy dan John kemudian menyamar sebagai pelayan di acara penggalangan dana Marcus di sebuah galeri seni. See you there. Aloha. Di sana, John bertemu dengan Monica Robichaud, istri Marcus, yang ternyata menyewa Walter untuk menyelidiki bisnis kotor suaminya. Yeah, he's my father. You know him? He's dead. I hired him to look into my husband's activities. Jimmy sendiri berhadapan dengan Nakamura, kaki tangan Marcus. Tiba-tiba, para penjaga datang. Ya, akhirnya mereka berdua bertemu dengan Marcus. Come in. This is very exciting. Marcus mengakui keterlibatan mereka dalam kematian Walter. Karena menurut Marcus itu, si istrinya selingkuh, guys. Sedangkan menurut istrinya, si suaminya selingkuh. Makanya mereka berdua nyewa Walter. Kocak ya. Lanjut. I suspected she was cheating on me, so I had Walter tell her. Alrighty then. Thanks for your time. Please, feel free to exit the way you came in. Keesokan harinya, John menemukan Monica telah tewas terjatuh dari hotel. Dan ia yang kalap segera menyerang anak buah Marcus hingga akhirnya ditahan polisi. Gubernur Peter, yang merupakan sahabat lama Walter, datang menjamin kebebasan John. Setelah John dan Jimmy keluar dari kantor polisi, tiba-tiba Johnny! Hey! I'm talking to you! What the... Dalam momen emosional itu, John berteriak bahwa ia membutuhkan kakaknya saat ibunya meninggal. I was trying to fucking protect you! I didn't know what else to do. You wouldn't fucking listen to me! Keduanya akhirnya berdamai dan pulang ke rumah. I'm really fucking sorry.
He started it. Seriously? Don't get me started on you. You're a passive-aggressive control freak. I'm passive. Oh my God! Di rumah, tiba-tiba pacar John menelpon dan mengabarkan Package the Yakuza was looking for. What's in it? It's a thumb drive. keesokan harinya Valentina datang ke Hawaii untuk membawakan sebuah USB yang dikirim Walter. Hey, Valentina, aloha. Hey, how are you? Oh. Akan tetapi, USB itu terkunci. USB tersebut menggunakan 12 kode yang diambil dari daftar belanjaan di dompet Walter. Dan terungkaplah rahasia besar bahwa Gubernur Peter menerima suapan jutaan dolar dari Marcus untuk memuluskan proyek kasino. Akan tetapi sebuah helikopter menyerangnya. Valentina si joki yang seperti Fitra Eri memutuskan untuk menyetir. Hold on! Mereka harus melawan banyak pasukan Marcus di jalan. Akhirnya pasukan Marcus yang di jalan tumbang. Akan tetapi sesampainya di rumah, anak Jimmy mengabarkan bahwa Layla dan Nani telah diculik. Karena mereka tahu siapa penculiknya, mereka buru-buru ke lokasi. Perlahan dan perlahan Jimmy mulai beraksi. No. Di tempat lain, John juga mulai beraksi. Jimmy menghadapi pasukan Tade Motora dan Nakamura dengan pedang di ruang bawah tanah. There's no place to run when I step to you, son. Fuck with subtraction, reduce your whole fucking crew down to a fraction. Break your bodies down to the smallest calm to run when I step to you, son. I'm banging on your head like a drum, like a drum. Banging on your head like a drum. Setelah menang melawan anak buah Nakamura, mereka melepaskan Nani dan Layla. Semua ini belum selesai karena Jimmy harus bertarung by one melawan Nakamura.
sedangkan Johnny mengejar Marcus yang mau kabur. Akhirnya Johnny bertemu dengan Marcus dan langsung melakukan perduelan. Namun, John berhasil menarik pin granat milik Marcus hingga terjadi ledakan besar yang menewaskan Marcus seketika. Keesokan harinya, Gubernur Peter ditangkap pihak berwenang atas semua kejahatannya. Di tepi pantai, Mr. K datang menemui John untuk memberikan secari kertas berisi nama pembunuh ibu John sebagai tanda terima kasih karena telah membereskan Marcus. Jimmy berdiri di samping adiknya dan siap mendukung apapun langkah John. Namun, John memilih membakar kertas tersebut dan melepaskan dendam masa lalu. Dan mereka pun tersenyum menatap laut Hawaii dengan damai. Film pun berakhir. Gimana Lur? Seru gak sih filmnya? Coba tulis di komen deh. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe hanya di Gondes Film.